Tabea Subejo. Sebagai daerah penghasil rempah, Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara memiliki satu kearifan lokal berupa kalender adat Tidore yang hingga kini masih digunakan oleh masyarakat di momen-momen tertentu. Untuk membahas mengenai kalender adat kali ini, saya sudah kehadiran beberapa narasumber yang tentunya saya akan perkenalkan untuk Anda para pemirsa RRNet dan juga untuk sahabat budaya. Yang pertama langsung saja ya kita akan perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Arifin Abbas. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Tidore, Ya, Ternate Tidore, ya. Tidore Ternate. Ya. Baik, luar biasa nih. Jadi pemirsa RRNet dan juga sahabat budaya, Ternate sama Tidore itu pulau sendiri-sendiri begitu ya. Jadi kalau dari Tidore ke Ternate harus menyeberang lagi ya, seperti itu. Dan selain Pak Arifin Abbas, narasumber kami selanjutnya ada Ibu Ratna Jamaludin. Ya. Assalamualaikum Ibu Ya, Ratna. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di RRI Ternate ya. Dan tentunya nanti Toron juga akan bercerita tentang kalender adat ini sendiri. Dan beliau ini bersama Pak Arifin Abbas adalah sepasang suami istri ya. Yang tentunya keduanya punya konsen yang sama untuk menjaga kearifan lokal yaitu kalender adat Tidore itu sendiri ya. Baik, dan narasumber kami juga yang keempat ini di Maluku Utara sudah tidak asing lagi. Baik, masyarakat di Maluku Utara sudah kenal dengan beliau ya, ada Bapak Haji Rizdan Harli, beliau adalah Direktur Utama BPRS Bahari Berkesan, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, begitu ya. Baik, Assalamualaikum Pak Rizdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Subajo. Baik, Alhamdulillah para narasumber bisa berkesempatan hadir ya, di tengah kesibukan masing-masing bisa memberikan banyak sekali pengetahuan, menambah pengetahuan kita bersama tentang kalender adat Tidore. Dan untuk pemirsa RRNet dan juga untuk sahabat budaya, kita akan lanjut untuk memperbincangkan mengenai kalender adat Tidore ini, tapi tentunya jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan kami di RRI Ternate. Kembali bersama dengan kami di RRI Ternate untuk acara obrolan budaya. Terima kasih tentunya untuk sahabat budaya dan juga pemirsa RRNet yang selalu setia menyaksikan kami melalui official RRI Ternate untuk YouTube channel dan juga terima kasih untuk yang selalu mendengarkan kami di RRI Ternate. Baik, saat ini kita sudah membahas mengenai kalender adat Tidore. Di awal tadi saya sudah memperkenalkan para narasumber yang di tengah kesibukan para narasumber bisa hadir untuk bisa memberikan pengetahuannya, menambah pengetahuan kita semua tentang salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh Maluku Utara, tepatnya di Tidore Kepulauan. Dan ini naskah falakiah lokal yang sudah ada semenjak dahulu kala. Ya. Riset kalender ini juga telah diseminarkan pada 2016 silam ya, dan diresmikan oleh Sultan Tidore serta Wali Kota Tidore pada momen Festival Maitara di tahun itu ya. Dan sampai saat ini masih terus berlanjut ya. Baik, di awal ini Pak Arifin ya, sahabat Perampa, untuk bisa mengetahui seperti apa sih Pak awalnya sampai Bapak tertarik untuk mempelajari kalender adat Tidore, apakah karena memang dari orang tua atau seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih. Saya terinspirasi dari menghitung, mencari tahu ini dari persoalan hidup bersama keluarga, sama-sama masyarakat Tidore. Jadi saat bertani harus jaga bulan. Contoh kasusnya macam kita potong bambu, potong kayu untuk dijadikan rumah, harus jaga posisi air. Nah, di situ yang membuat saya bertanya kepada hatiku, kenapa harusnya jaga seperti itu? Terus kita panen kayu manis, harus jaga posisi bulan. Berarti pembawanya dengan air. Kenapa harus begitu? Dari faktor-faktor itu membuat saya bertanya terus. Terus berapa tahun kemudian setelah saya dewasa, di saat dilibatkan diri dalam keluarga untuk memulai hajatan, nikahan, sunatan, buat rumah, selalu berpetokan pada bulan. Lihat bulan dulu. Ya, lihat bulan dulu. Lihat falak dulu, lihat bulan dulu, lihat falak dulu. Nah, tapi dalam hal ini yang membuat saya merasa simpati sekali itu dari faktor gejala alamnya. Maksudnya, kenapa kita harus menebang bambu, kayu untuk dijadikan bahan bangunan rumah, harus jaga air, harus jaga bulan, harus jaga air, harus jaga bulan. Maksudnya ini di sini intinya jaga bulan, berarti bawahnya dengan air. Di situ membuat saya tertarik dan terus mencari hingga saya dapat falak tertulis falak ya, naskah tua itu. Kemudian dari situ saya mulai pelajari. Saya dapat dari tahun 2004-2005 naskah saya mulai pelajari.
kemudian masuk hutan sesuai berdasarkan keyakinan masyarakat tadi, posisi jaga bulan itu menanam segala macam itu apa benar apa tidak di situ. Terus kalender dia jadi pada tahun 2016 oleh Pak Kepala Dinas Yaakob Hussein waktu itu memfasilitasi saya untuk seminar sewaktu itu undang banyak pemuka adat, tokoh adat, pemuda, kemudian di launching oleh Yang Mulia Sultan Hussein Shah sama Kapten Ali Ibrahim wali kota di Festival Maitara waktu itu. Baik, di tahun 2016 lalu. 2016 ya. Baik, jadi awalnya memang semua itu tergantung dari gejala alam tadi. Akhirnya terinspirasi kenapa harus kalau buat rumah tuh harus lihat dulu bulan begitu karena ada dampaknya ya. Nah, untuk naskahnya tadi Bapak temukan diberikan oleh orang tua atau seperti apa? Naskahnya sendiri. Naskah bukan berarti saya harus memberikan itu, tapi idealnya wajar saya sampaikan bahwa saya dapat itu di saat subuh. Mungkin saya hanya batasi ceritanya sampai ke situ saja, Ibu. Baik, itu jadi rahasia. bukan rahasia ini, tapi nanti akan saya runut ke belakang terlalu panjang ceritanya begitu. Bukan persoalan budaya Tidore yang terbentur dengan sebuah konsep poso dan boboso, bukan pada ranah itu. Tapi kalau ketika saya urutkan itu kan runut ke belakang terlalu jauh. Jadi sesuatu yang tersirat yang tidak bisa disampaikan gitu ya. Bukan tidak bisa, tapi mungkin persoalan waktunya saja Bu. Ya. Jadi intinya dari situ endingnya di seminar launching itu. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2022 saya diundang oleh Kemendikbudristek untuk diberi hadiah anugerah kebudayaan Indonesia. AKI ya? Ya, AKI. Luar biasa, itu tidak mudah mendapatkan AKI itu tuh. Luar biasa, dan Pak Arifin bisa mendapatkan itu ya, luar biasa. Baik, saya ke Ibu Ratna nih, mungkin untuk tambahannya sendiri Bu. Melihat Bapak yang begitu concern dengan menjaga kearifan lokal ini. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan kami untuk berbagi pada hari ini, karena sebuah kearifan lokal ini cukup luar biasa dan harus dipublikasikan seperti ini. Karena apa? Menurut sebelum saya ke kalender adat Tidore, karena apa? Generasi sekarang mereka mungkin terlena dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya. Nah, sehingga yang kearifan lokal yang seperti ini tidak lagi digubris oleh anak muda sekarang. Nah, itu juga menjadi satu buah latar belakang kenapa kami berdua berusaha semaksimal mungkin sampai pada detik ini sudah disederhanakan seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ipin tadi, bahwa kalender adat Tidore ini bukan hanya kita melihat penanggalannya seperti ini, tapi kalender adat Tidore dia syarat akan makna. Karena di dalamnya itu kita ada ilmu pertanian ada di dalamnya, nelayan ada di dalamnya, apa semua dia ada di dalam sini. Karena apa? Seperti yang disampaikan Pak Ipin tadi, bahwa dia saking penasarannya kenapa harus kita kupas kayu manis, itu harus dijaga bulan di bulan keberapa. Nah, itu sebenarnya dia sudah tertuang secara sederhana yang ada pada kalender adat Tidore. Itu yang terinspirasi kami berdua, karena dari cerita beliau saya juga terinspirasi, kok kenapa harus begini, harus begitu, harus begini dan begitu. Kalau misalkan kita tidak membuat dia sesederhana seperti ini, mungkin anak muda yang sekarang ini mereka tidak akan tahu tentang sebuah perhitungan bulan yang ada di langit. Karena ada perbedaan perhitungan bulan di langit dengan kalender di dinding istilahnya. Itu yang membuat kami berdua terinspirasi sampai ada kalender Tidore yang sederhana yang alhamdulillah dia bisa terpakai sampai pada saat ini. Seperti saya mengutip sedikit sastra lisan Tidore, dia bilang bahwa ngone ua sinage yali oras nare ua si fio yali. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Dia akan tergusur kalau misalkan kita tidak publikasikan. Makanya saya merasa
senang sekali ketika mendapat informasi bahwa kami diundang untuk berbagi sebuah kearifan lokal Maluku Utara. Dalam hal ini adalah kalender adat Tidore. Nah itu yang membuat kami berdua terinspirasi, dan alhamdulillah saya juga merasa bangga hari ini juga Bapak Rizdan, Direktur BPRS juga sampai saat ini sangat membantu kami berdua. Karena apa? Sampai kalender ini dia sudah tercetak walaupun sesederhana seperti ini. Nah itu kami berdua jalan sendiri dengan anggaran sendiri. Karena dengan bermodalkan semangat, terus tadi bermodalkan jangan sampai berpikir kembali secara pribadi bahwa ini adalah milik kita, jangan sampai dia tergusur oleh zaman. Itu saja membuat semangat kami yang melatar belakangi kami, sehingga Pak Ipin, saya dampingi Pak Ipin melakukan sebuah riset selama 2 tahun 7 bulan. Itu sendiri, ya ini bukan curhat, tapi sendiri kami berdua masuk utang, keluar utang seperti yang disampaikan tadi. Ada saat-saat tertentu, kan ingat cerita, dorang bilang bahwa kita kupas kayu manis harus di tanggal ini. Nah harus dibuktikan, ternyata perhitungan bulannya, tanggal bulannya di tanggal sekian, kayu manis itu dia mudah dipanen. Kalau misalkan tanggal sekian kita panen tidak bisa karena sulit. Itu juga pengaruh dari air naik dan air turun. Jadi tadi yang saya bilang kalender adat Tidore dia syarat akan makna, memuat banyak sekali di situ. Kalau misalkan kita bahas secara keseluruhan, mungkin waktunya tidak cukup 1 hari, Bu. Kalau kita, dan alhamdulillah percetakan kami pada tahun ini difasilitasi oleh Bapak Direktur. Alhamdulillah, dan itu kami sudah sebarkan secara gratis di masyarakat Maluku Utara. Jadi seperti itu. Jadi memang prosesnya panjang sampai akhirnya menjadi sederhana ini ya, dari kalender adat ini sendiri. Baik, dari tadi sudah disebutkan nih Pak Haji Rizdan ya. Baik, Pak Rizdan begitu sangat concern dan juga mendukung penuh begitu tentang kearifan lokal ini. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Bapak sendiri, kepedulian terhadap budaya atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Sisi. Jadi memang itulah yang seharusnya dilakukan oleh kami, karena kami ini dipercayakan oleh pemerintah Kota Ternate ya, mengelola bank daerah yang namanya BPRS Bahari Berkesan. Mungkin sudah sebagai masyarakat Maluku Utara sudah mengenalnya. Nah, kehadiran kami ini bukan hanya sebagai kalau kita ketahui bank ini kan hanya punya satu fungsi, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Tapi keberadaan kita di tengah masyarakat itu juga selain membantu menjalankan fungsi bank itu sendiri, kita juga harus bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Salah satunya saya berterkosen kepada beberapa nilai kearifan lokal ini, itu karena memang merasa terpanggil bahwa tadi Ibu Rara sudah sampaikan bahwa kalau bukan saat sekarang kita lakukan, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Kan seperti itu. Nah itulah yang membuat saya selain kalender Tidore, sebelumnya kami juga atas kolaborasi kami dengan beberapa instansi termasuk Bank Indonesia, kita juga mendukung salah satu kearifan lokal yang lain, yaitu tenun Tidore atau Putadino. Ya mungkin saya juga kenakan, Ibu Rara juga kenakan ini. Ya? Nah kemudian dari situ dari situ kita melangkah lagi, muncul saya dengan kalender adat Tidore ini. Nah ini pun terinspirasi saya itu karena begini, setiap tahun beberapa tahun terakhir itu untuk penentuan tanggal awal Ramadan itu kita kesulitan. Kesulitannya karena setiap pendeteksian hilal atau melihat bulan itu terkendala cuaca, sehingga tidak ada keputusan bahwa ini sudah bulan Ramadan, sehingga kadang-kadang walaupun bagaimana kita sebagai manusia kan ragu nih, wah ini sudah Ramadan atau belum. Nah saya sering ke Tidore dan bertanya-tanya tentang kenapa orang tua dulu-dulu sebelum masuk tanggal 1 mereka puasa lebih dulu. Dan akhirnya ya ketemu dengan Pak Ipin. Pak Ipin, pas ya. Jadi
ketemunya cuma lewat HP. Jadi saya minta Pak Ipin tolong jelaskan ke saya tentang penanggalan Tidore. Jadi hari itu saya dijelaskan dalam HP, saya sempat terharu, istilahnya terbawa suasana emosi. Saya bilang, Pak Ipin jangan dulu jelaskan lanjut, karena dada saya ini sudah mau meledak. Karena apa yang saya pikirkan, ingin melestarikan nilai budaya ini, tapi kok terpancing motivasinya untuk saya harus belajar. Kenapa? Karena kita kembali ke orang-orang tua kita dulu, dari mana ilmu yang mereka dapatkan sehingga bisa menentukan tanggal, bulan, letak bulan dan lain sebagainya, terus kapan mereka airnya itu naik, itu yang menjadi wah, saya tidak bisa tinggal diam itu. Nah, setelah itu berlanjut, saya tanya apakah dicetak. Saya ke rumahnya Pak Ipin, ini Pak, saya kalau cetak kalender ini masih bentuk ini nih. Ini kertas, yang pertama kali kertas HVS ya, nih. karena keterbatasan Iya. dana. Setiap tahun. Ini kertas HVS. Terus beliau sampaikan, ini kalau saya diminta oleh orang banyak, saya hanya bisa mampu menyediakan seperti ini, disajikan dalam bentuk kertas HVS. Saya bilang, siapa yang tanggung kertas HVS? Beliau sendiri yang tanggung. Sendiri. Ya, jadi sendiri, orang yang minta pun Print sendiri. barangkali ini sekedar beli kertas. Saya bilang, kalau gitu nanti saya datangkan nama kertasnya. Jangan Pak Risdan, kalau bisa dicetak kalender. Nah, dari situ kita mulai melakukan saya bilang Pak Ipin susun penanggalannya, insya Allah saya yang cetak. Kemudian ya alhamdulillah fasilitas yang Pak Ipin gunakan juga terbatas, sehingga paling tidak saya harus berbuat sesuatu sehingga penanggalan adat Tidore ini bisa sampai ke tangan masyarakat, dan kemudian bisa orang-orang kita atau paling tidak masyarakat Maluku Utara mengenal bahwa selain tanggal nasional ada juga penanggalan Tidore, dan itu sudah saya buktikan penanggalannya tepat. Nah, itu satu. Yang kedua, di penanggalan Tidore ini ada namanya Gololi Wangenahas. Ini yang sangat menarik. Gololi Wangenahas ini mungkin akan nanti dijelaskan oleh, tapi saya hanya belajar sedikit. Di sini juga menetapkan hari-hari nahas dari setiap bulan yang ada dalam ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Apalagi kita masyarakat Maluku Utara yang kental dengan ya kalau mau buat hajatan dan lain hal harus patokan tanggal yang terbaiknya seperti apa. Nah, itu nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ipin. Jadi saya dalam kapasitas sebagai BPRS ya, institusi BPRS Bahar Berkesan itu, kami hanya ingin mendukung kearifan lokal Maluku Utara yang ada. Jadi kalau ada yang sudah ini bukan cuma penanggalan Tidore, mungkin ke sana berikut ada lagi kearifan lokal apa yang perlu kami support. Jadi keberadaan BPRS Bahar Berkesan dalam hal ini bank milik daerah ini bukan hanya menjalankan fungsinya sebagai bank, yaitu menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkan kembali, tapi juga harus terlibat terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan. Itu salah satunya ya, yang ternyata terbawa dengan situasi yang ada ya Pak, akhirnya juga mempelajari, karena ternyata memang kalau tahu lihat kan orang tua dulu cara belajar secara disiplin ilmu begitu ya, kuliah juga cara begitu, tapi mereka bisa begitu ya mengajarkannya. Nah, baik, kita akan ulik lebih lanjut lagi tentang kalender adat Tidore ya, dan langsung saja saya ke Pak Ipin. Pasti pemirsa juga penasaran nih dengan kalendernya seperti apa, karena kalau tadi bentuknya yang di print itu yang sebenarnya setiap waktu ketika mereka minta ini ya, yang sebelum dicetak itu seperti itu, dan ini yang sudah dicetak, dan ini didukung penuh juga oleh BPRS ya, Bahar Berkesan. Baik, ini mungkin kita bisa ceritakan ya, bagaimana Pak nih tentang penanggalannya. Kan kalau di kalender Masehi itu ada Januari, Februari, Maret, April begitu ya. Nah, untuk kalender adat Tidore sendiri penghitungannya seperti apa? Silakan. Untuk kalender adat Tidore yang dikategorikan sistem penanggalan tradisional, dia juga tetap mengedepankan pengetahuan Islam. Maksudnya dia tidak terlepas dari firman Allah, surat dalam Al-Quran cerita tentang berapa bulan dalam setahun. Nah, untuk itu dalam falakiyah lokal dia sudah cantumkan 12 bulan yang tidak berseberangan dengan kalender Hijriah, Arab, Jawa dan sebagainya. Karena dia dikategorikan tahun Kamariah.
tahun Kamaria jumlah totalnya 12 bulan, khusus Hijriah, Jawa, dan kalender adat Tidore. Nah, terlepas dari itu, untuk kalender Masehi, hitungan pergeseran matahari itu dia memiliki 12 bulan juga. Hanya saya tidak terlalu ini, saya ke tahun Kamaria yang 12 bulannya itu bulan Mulai dari bulan Muharram. Kalau di Arab, bahasa Arab itu mungkin Muharram, tapi di Tidore itu Muharram. Ya. Kemudian bulan keduanya Safar, mungkin sama dengan tahun Hijriah, tahun Arab punya. Maludu, ini Rabiul Awal. Kemudian Rabiul akhirnya dengan Tangseh. Tangseh. Ya. Nah, begitu Pak. Tidorenya Tangseh. Kemudian masuk ke Maludu Kici. Kemudian Tangseh Kici, Rajab, Saban, dan Malan. Malan itu adalah Ramadan. Malan. Jadi kalau orang-orang tua-tua dulu, dia sekarang masih ada, jarang sekali orang gunakan Ramadan. Oh, ini Malan. 2 bulan kemudian Malan. Malan itu adalah Ramadan. Setelah Malan, Syawal biasa sama, dan lanjut Sadati dan Haji. Ya, terakhir Haji. Haji itu adalah Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah. Jadi seperti itu ya untuk pemirsa RNet, ini penyebutan untuk kalender adat Tidore itu sendiri ya. Baik, ini kan ada Gololi Wangen Nahas begitu ya. Itu seperti apa Pak? Gololi Wangen Nahas cerita tentang hari dalam 1 minggu sama seperti kita tahu, bahwa hanya saja penyebutannya agak berbeda. Dia kalau saya mulai dari hari Minggu, biasa kita sebut Minggu atau Ahad. Biasa di dalam falakiyat, di Tidore itu sebut Had atau Hadi. Makanya di sini saya tulis, kalau di kalender ini saya tulis Hadi. Hadi. Senin, Selasa, Rabu, Hamisi, Jumati, dan Sabtu. Nah, untuk persoalan Gololi Wangen Nahas, Gololi itu adalah sebuah bundaran. Ini ya. Dia sudah membagi bulan dalam 1 tahun yang isinya 12, dibelah 2 jadi 6, terus dibagi 4 jadi 33. Nah, di situ cerita tentang Nahas. Nah, Nahas itu dia sudah termuat dalam falakiyah secara tertulis dalam naskah tua dan saya bisa memberikan sebuah jaminan bahwa itu tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Tidore. Persoalan Nahas ini sepertinya di Maluku Utara. Maluku Utara memiliki ini, dan saya sangat setuju karena dalam keseharian saya, sekalipun saya tidak terlalu menghendaki memaksakan orang untuk harus berpijak pada pengetahuan lokal yang satu ini tentang Wangen Nahas itu, tapi dalam keseharian itu saya lihat saya hanya mampu memberikan saran ke orang bahwa sebaiknya ikuti saja karena ini alam. Tidak berdosa kalau kita ikuti. Tidak salah juga kalau kita ikuti. Tapi saya tidak bisa secara spontan dalam bentuk verbal untuk harus paksakan yang bersangkutan harus mengikuti pendapat, pendirian, budaya. Saya tidak akan mungkin. Tapi hanya bagi orang-orang yang memiliki naskah tua, tetap dia pasti pegang, dia pasti pakai. Makanya ya membangun rumah, mulai berkebun, mulai kasih nikah anak, nikahan, sunatan dan segala macam, tetap dia merujuk pada Gololi Wangen Nahas. Dia tidak akan dia tidak bisa lari dari sini. Bukan berarti Pak sebuah keterikatan ini, tapi dari nurani yang bersangkutan bahwa idealnya kita ikuti saja. Tapi mohon maaf, ini bukan sebuah seruan, bukan sebuah ajakan, tapi sekedar perlihatkan, paparkan bahwa karena kita tetap terikat dengan sebuah dalil Tidore bahwa ngunindue, mansian due. Saya punya. This is mine. Ini punya saya. Ini punya Tidore. Ini punya Maluku Utara. Mohon maaf ya. Ini Maluku Utara punya. Saya tidak mau ikut yang punya sio yang lain. Saya tidak mau, tapi saya hanya ikut ini.
untuk sementara seperti itu. Berarti ketika ada orang yang mau haji itu mereka ke rumahnya Bapak atau Bapak juga mempromosikan ini? Atau mereka saja yang datang untuk mempercayai atau gimana Pak? Pertanyaan yang mungkin sudah kesekian kali masuk ke saya seperti itu. Dan kalau untuk orang Tidore, sekarang ini mereka merasa semacam ada kemudahan. Ketika ada sesuatu yang hendak dibuat, tidak perlu kita lari ke pemuka adat, pemangku adat untuk tanya bilang, hari ini nahasnya kapan, tidak perlu. Kenapa? Karena saya sudah memiliki kalender, yang bersangkutan sudah memiliki kalender. Jadi kalau sudah memiliki kalender tidak perlu lagi ke saya, tapi awal-awalnya ada yang belum terlalu paham tuh sudah tanya. Ya. Bahasa lokal juga. Ya, itu. Jadi sekalipun tidak ke saya, tapi rata-rata di Tidore itu memiliki naskah itu. Nah, apalagi khusus naskah yang Gololi Wangen khas itu selalu punya. Kalau generasi muda selalu berpatokan pada ini karena mereka merasa sudah gampang, sudah lihat ya. Saya tidak terlepas juga pada untuk generasi tua, tidak yang bagi yang belum menghafal sudah ada di dinding ya cukup ini. Itu saja. Iya, Ibu Ratna silakan tambahannya. Oh terkait dengan penghitungan ini. Iya, terima kasih ya terkait dengan Gololi Wangen khas. Ya, mungkin tadi yang dijelaskan Pak Ipin secara sederhana terkait dengan Gololi Wangen khas karena jujur saja bahwa terkait dengan sebuah pengetahuan kearifan lokal yang seperti ini mungkin ini juga merupakan tantangan kami berdua di saat itu karena ketika kami munculkan yang seperti ini itu ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Maka tadi Pak Ipin bilang dia tidak paksakan, yang ngunina dua ya ini punya saya tidak paksakan hanya ini yang saya pelajari seperti ini. Nah, jadi di sini Gololi Wangen khas ini secara umum kita hanya cerita tentang karakter hari yang tidak baik, yang ada di dalam sini. Jadi tadi sudah dibagi dalam 3 bulan yang tadi Pak Ipin sudah menjelaskan secara umum. Maksudnya bahwa hari semuanya ini dia baik, akan tetapi ada hari-hari tertentu yang mungkin karakter harinya yang menurut Falakia bawaan harinya itu yang mungkin dia tidak baik. Maka disarankan kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, kita hindari dulu. Seperti yang di sini, misalkan yang sementara kita ada pada bulan Muharram. Jadi di sini ada terbagi Muharram. Jadi nahas itu dalam 3 bulan itu dia dibagi 2 hari. Jadi di sini Muharram, Safar dengan Meludu itu nahasnya dia dapat di hari Kamis Sabtu. Kamis dengan Sabtu. Hari Kamis dengan hari Sabtu. Nah, jadi kalau misalkan seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, jadi dengan hadirnya kalender ini sudah ada sebagian besar mereka sudah tidak datang karena ada yang sudah membuat wallpaper HP-nya dengan menggunakan Gololi Wangen khas. Jadi mereka cukup tinggal lihat, oh misalkan besok saya mau misalkan mau pi Mangael. Oh hari Senin, jangan dulu deh. Karena hari Kamis lagi, oh jangan dulu torang hari Kamis di bulan Muharram, oh mau keluar, oh jangan dulu karena ini bawaan harinya kurang bagus. Akan tetapi dia ada punya batasannya, perhitungannya karena pengoforan bulan di langit, dia mengikuti peredaran bulan di langit. Jadi misalkan dia dari pagi, malam pagi sampai jam 12 siang lanjut ke sana itu menurut orang tua itu dia setara apa sudah. Falakia Tidore itu stabil karena pengoforan itu di jam 12. Nah, jam 12 sana berarti dia misalkan hari Kamis jam 12 lewat ke sana itu dia sudah masuk Jumat. Dia sudah masuk hari Jumat. Jadi dia menghindari saja. Kita menghindari. Maka tadi Pak Ipin cukup berhati-hati tadi karena ada yang bilang, hari itu semua dia baik. Kenapa aku bilang hari tidak baik? Nah ternyata ini bawaan harinya saja. Jadi setiap dia dibagi ke dalam 3 bulan. Jadi untuk bulan Muharram ini nahasnya itu dia dapat di hari Kamis dengan hari Sabtu Bu. Mungkin sederhananya seperti itu. Baik, nah bisa dilihat nanti ya
seperti apa penghitungannya nih. Berarti Pak Risdan ini pakai terus Pak ya kalender ini Pak, Ya. untuk dalam kehidupan pribadinya nih Pak. Silakan. Jadi Terlepas dari direkturnya nih ya, dari BPRS ya. Jadi terlepas dari saya sebagai direktur, penanggalan ini saya pakai. Dan saya Ramadan kemarin tahun lalu itu saya berpatokan kepada kalender Tidore. Dan setelah saya lihat bulan dan lain, luar biasa. Ini sesuatu yang dan ini perlu diangkat dan perlu kita sampaikan ke masyarakat. Ini loh kita punya nih seperti itu. Karena tanggal 10 Ramadan, tanggal 10 apa ya kemarin Ramadan itu. Jadi itu kan tanggal 10 puasanya orang Tidore dengan penanggalan Tidore, tanggal 11 itu Muhammadiyah, tanggal 12 itu umum. Kalau tidak salah ya waktu 2000 kemarin, 2023. Nah itu pada saat tanggal 12 orang umum itu puasa, bulan di langit sudah 3. Sudah 3 malam. Sempat banyak ini juga Pak. Iya, Bos, iya, katanya. ada perdebatan. Sementara yang kita itu pas puasa tanggal 10 bulan apa itu kemarin Ramadan itu? Ramadan dia ada di Maret. Maret ya, bulan Maret. Itu pas padang lamun itu sudah hanyut bunganya, kita sudah puasa di situ. Nah, itu jadi akhirnya bagi saya tidak ada keraguan lagi dengan penanggalan Tidore. Kalau menurut saya ya. Dan apalagi kemarin 1 Muharram itu penanggalan Tidorenya jatuh hari Sabtu. 1 Muharram jatuh hari Sabtu tanggal 6 Juli. Itu saya dikirim video padang lamun itu sudah hanyut dan saya lihat, oh betul besok tanggal masuk Muharram tanggal 1 Muharramnya kalender Hijriah yang umumnya. Nah itu bulannya juga sudah naik. Oh, jadi memberikan keyakinan kepada saya bahwa penanggalan Tidore ini yang disusun oleh Pak Ipin tepat menurut saya. Tapi beliau juga kadang-kadang kalau memantau bulan purnama, Pak Risdan keluar lihat bulan itu sudah 15, saya betul sempurna. Malam minggu kemarin, malam Sabtu atau malam minggu kemarin itu, saya bilang sama kebetulan lagi duduk-duduk di belakang mall itu, saya lihat bulan tertutup awan. Saya bilang malam ini bulan purnama hanya saya dia tertutup dengan awan. Dan itu sudah malam bulan 15. Saya banyak belajar dengan Pak Ipin. Dan itu saya sudah sampaikan beliau untuk menyusun penanggalan Tidore ini 5 tahun ke depan. Untuk kami jadikan file, setiap tahun kami akan BPRS baru berkesan yang tadinya hanya setiap tahun itu menerbitkan kalender Masehi yang biasa, sekarang saya balik. Saya terbitkan untuk penanggalan Tidore. Jadi tahun ini tahun lalu kita cetak untuk Masehi punya. Tahun ini saya mulai start untuk mencetak penanggalan Hijriah Tidore, kalender Hijriah penanggalan Tidore. Jadi dia sudah mulai Muharram kemarin pas, alhamdulillah kalendernya tiba Muharram hari ke-3 dan saya langsung bagikan. Mungkin ada nanti insya Allah saya juga bawa untuk RRI punya. Kita bagikan ya. Nanti kita bisa lihat juga nih. Siap. Kita berpatokan dengan ini ya. Baik, ini kan terkait dengan masalah kepercayaan juga. Ada yang masih percaya dan juga tidak ada ya. Pak Arifin, nah seperti apa Bapak? Apakah juga di sana ada dari pemerintah Kota Tidore yang juga datang untuk ayo deh cetak aja karena memang banyak masyarakat di sana yang percaya terhadap kalender ini. Atau bagaimana? Langsung ketawa. Saya ini sebuah orang bilang dilema, saya bilang bukan dilema, ini trilema sebenarnya. Trilema 3 berarti. Ya 3 Bu. Saya tidak, memang selama ini Bu, dari pihak khususnya pariwisata waktu itu memfasilitasi saya untuk seminar. Itu benar, saya tidak bisa pungkiri. Ya. Dari tahun 2016 Bu, 2016 itu saya cetak sendiri. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dicetak oleh BPD Balai Pelestarian Kebudayaan. Terus 24, 25 diambil alih oleh bank ini. Saya itu rahmat buat saya sebenarnya.
Insya Allah Ini yang seterusnya itu. iya. Nah, insya Allah, Ini yang insya Allah. cetakan dari Balai Insya Allah. Pelestarian Cagar Budaya. Tapi saya tidak bisa pungkiri juga pada tahun 2021 kalau tidak salah sempat dicetak oleh pemerintah oleh Disputpar oleh pariwisata, dan dalam hal ini sudah memang pemerintah. Tapi hanya cetak sekali itu saja, dan karena memang berdasarkan prosedur agenda ini, jadi dia cetak tidak pasti, harusnya sama dengan Parisda buat awal dia sudah harus cetak. Hanya saja persoalan baru dia terlambat hanya 2 bulan, 2 hari, 2 atau 3 hari. Nah, tapi filenya saya kirim dari tahun sebelum. Saya langsung bilang Pak Rizdan Haji, nanti tolong cek lagi. Sudah kesekian kali orang tantang saya dengan persoalan ini, dan tahun 2024 pada bulan Juli tanggal 6 tahun lalu saya bilang itu Pak. File begitu saya kirim, saya bilang tanggal 6 Juli 2024 Pak, silakan Bapak ke laut, cek padang lamun akan berbunga lagi. Dan disitulah tandanya sudah terjadi pergantian bulan, berapa jam lewat itu Pak. Karena berdasarkan dalil lisannya kan, untuk sementara seperti itu. Pelajari luar biasa ilmu Jadi saya. memang tepat sekali itu. Iya tepat sekali. Tanggal 6 Juli, tanggal jatuhnya di 1 Muharram. 1 Muharramnya bertepatan dengan 6 Juli 2024. Itu memang luar biasa. Padahal filenya sudah dikirim sebelumnya. 1 tahun sebelum. 1 tahun sebelumnya tuh. sebelumnya. Kan proses cetak, terus kita cek lagi. Iya. Jadi beliau sampaikan ke saya, kabarnya saya kaget nih. Saya lihat tanggal, betul nih. Betul, padahal Tanggal 1 nih. Ya. Jadi luar biasa. Apalagi itu mau tahun baru itu, 1 Muharram. Alhamdulillah. Itu yang buat pencatatan itu, mungkin saya tambahan Ya, boleh. Pencatatan itu yang membuat tim 7 orang, 8 orang Kemendikbudristek terkecoh dengan itu. Saya pada hari Senin mereka datang, saya bilang pas secara kebetulan lusanya hari Sabtu adalah tanggal 1-nya versi saya, bulan di langit. Gejala alam yang saya paparkan hari ini adalah padang lamun berbunga. Saya sudah lama memutuskan dalam hipotesa saya, penelitian sederhana saya itu berhipotesa bahwa setiap tanggal 1 bulan berjalan, lamun tetap keluarkan bunganya. Nah, saya sudah putuskan itu, dan saya membenarkan itu bahwa dalil lisan dan falakia itu sinkron. Nah, jadi tanggal hari Rabu Bu, Pak, silakan ke laut. Ternyata ketika kita sama-sama, hari Senin saya bilang Bu, besok Selasanya, lusa Rabunya kita sama-sama ke sana, terus lamunnya mau keluar. Saya bilang Pak, saya punya tanggal 1 hari ini. Gejala alam yang saya angkat ini. Ada 3 gejala alam yang saya angkat 1. Saya mampu 1 ini saja Pak. Lihat apa Padang lamun berbunga. Ada dalilnya Bu, dalil lisannya. Di sini kalau pantau paling dekat di Dodokwali. Itu banyak itu, Gusungi. Ya Gusungi ya. Ya, Gusungi. Kalau orang sini bilang Gusungi. Kalau orang Ternate Gusungi. Ada dalilnya pasar Ternate juga ada Bu. Lihat dari sini. Baik ya. Ibu Ratna silakan tambahkan. Ya, saya mungkin sedikit lagi Iya. masih terfokus pada pertanyaan yang tadi. Ya, saya mungkin sampai sejauh ini, apakah dari instansi terkait, pemerintah, apakah datang terus ajak ayo mari kita. Karena banyak masyarakat yang juga sudah Iya, percaya dengan iya. hal yang Kalau dikatakannya ya. kalau cerita terkait dengan masyarakat membutuhkan untuk saat sekarang, masyarakat sangat membutuhkan ini. Betul. Sangat Saya membutuhkan dengar. kalender adat Tidore. Makanya pada sebelum kami dibantu oleh yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ipin tadi, bahwa awal perjalanannya ya kami berdua sendiri, terus dicetak pertama itu di saat di launching yang pertama itu dicetak oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota. Iya, di launching oleh launchingnya oleh Dinas Pariwisata, tapi yang cetaknya itu kami berdua, biaya sendiri dari mulai penelitian sampai percetakan itu dari kami berdua. Nah, terus berikut lagi mungkin di acara Hari Jadi Tidore yang keberapa kemarin, itu mungkin dicetak oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan. Nah, cuman 1 kali itu saja.
dan selanjutnya kami berdua cetak, tapi hanya dalam bentuk yang sederhana seperti ini. Karena apa? Kami banjir permintaan dari masyarakat. Jadi kalau untuk cetak banyak sih tidak bisa. Jadi cuma cetak ini, jadi masyarakat bilang, ya dia tidak bagus, yang kami butuhkan itu isinya. Yang kami butuhkan itu isinya. Makanya kamu berdua cuma sebatas yang seperti ini. Dijual Ibu atau? Tidak dijual, dikasih secara gratis. Kertas beli sendiri dan sebagainya. Nah terus, apakah sampai saat ini ada pemerintah atau instansi terkait datang untuk, ayo mari, tidak ada sama sekali sampai pada saat ini. Yang datang hanya yang untuk akhir-akhir ini kami difasilitasi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Waktu itu yang ini percetakannya, dan untuk percetakan yang bulan Muharram yang baru ini untuk 2024-2025, itu kami difasilitasi oleh BPRS. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaan yang sama seperti ini juga dilontarkan oleh tim Kemendikbudristek pada saat itu. Kebetulan kami juga diberi kesempatan pada waktu itu untuk mengusulkan sebuah kearifan lokal dalam satu ajang yang memang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek, yaitu Anugerah Kebudayaan Indonesia. Nah, itu pada tahun 2022 ya Pepe? Ya, 2022. Nah itu kami mendapat informasi yang mana ada Anugerah Kebudayaan Indonesia. Kami mendapat informasi H-3. Kamu mencoba saya dengan Ipin kerja ekstra. Saya dengan Pak Ipin untuk mengupload semua permintaan dalam penilaian. Alhamdulillah dari 27 provinsi kami dari Maluku Utara lolos pada waktu itu. Pak Ipin ada pada urutan ke-6 kategori pelestari dari keseluruhan provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, terus dia sudah lolos, mereka masih datang uji petik lagi. Nah, pada waktu itu pertanyaan yang sama juga. Apakah sejauh ini ada sentuhan pemerintah? Ya saya jawab apa adanya. Karena sampai saat ini Pak Ipin penelitian saya fasilitasi sendiri dengan anggarannya sendiri sampai pada kami Pak Ipin lolos alhamdulillah pada Anugerah Kebudayaan Indonesia, dan kami diundang ke sana itu pun semua itu difasilitasi oleh kami berdua, dan alhamdulillah kemarin Maluku Utara juga ada pada urutan ke-6 pada penganugerahan Anugerah Kebudayaan Indonesia. Jadi pertanyaan yang sama seperti itu. Kenapa pertanyaan itu selalu muncul? Karena memang harusnya pemerintah ada. Ya, iya. Karena ketika prestasi itu diangkat, bukan hanya kedua nama, tapi nama daerah yang dikenal. Begitu ya Pak ya? Iya, berarti ya Ibu, tapi kami secara pribadi kami berdua balik berpikir bahwa itu persoalan yang keberapa. Yang terpenting sekarang kami tetap publikasikan agar supaya orang generasi muda, dorang mencintai akan barang ini dulu. Dorang cinta dan dorang mau ingin tahu, dorang paham dulu. Karena apa kalau misalkan tidak kita sosialisasikannya seperti ini, saya rasakan dia hilang. Pasca Paris dan pasca saya, pasca Pak Ipin selesai, nah barangkali generasi-generasi kita yang berikut lagi, mungkin sudah tidak tahu lagi yang hal-hal yang seperti ini. Seperti itu. Ini untuk menjaga eksistensi kalian tadi ya. Pak Risdan konsennya begitu ya Pak Risdan ya. Insya Allah kita juga sudah mau mempersiapkan ke digitalisasi. Oh, digitalisasi. Ya, karena kebetulan di kantor itu ada karyawan yang IT kami yang kita sudah koordinasi, dia bilang oh ini bisa. Jadi nanti kita akan berupaya untuk digitalisasi, karena harapan saya ingin mewujudkan harapan Pak Ipin. Harapan Pak Ipin itu kan ingin supaya kalender ini muncul dalam bentuk digitalisasi. Jadi orang bisa upload, jadi bukan cuma di Maluku Utara, seluruh Indonesia bisa. Dan ini saya punya keyakinan, ke depan kalau ini dia berjalan terus, bisa-bisa orang sudah tidak akan memantau bulan. Ya. Apalagi tadi sempat sebelum naik ke studio, saya sempat di coaching sedikit oleh Pak Ipin. Jadi saya bilang, wah tambah kurang nih. Dan beliau bilang harus matematika kuat. Saya tanya, Pak Ipin matematika bagus. Saya payah, berarti Pak Ipin bisa, saya juga bisa.
Jadi muncul motivasi orang untuk bank, saya ya. juga, ya, saya harus belajar tentang ini karena terus terang ini perlu diketahui oleh generasi yang akan datang. Ini perlu. Kenapa? Karena terkait dengan aktivitas hidup kita hari-hari. Ini kalender ini. Dia bisa mengupas tentang itu. Itu udah mempelajarinya lebih dalam lagi. Iya, harus lebih dalam lagi. Betul. Dan memang digitalisasi itu penting Pak ya untuk bisa nyampe ke segmentasi anak muda tadi. Iya. Ya kan supaya mereka juga bisa lebih tahu karena Mudah-mudahan ini berjalan lancar kan. digitalisasi. Ya, mudah-mudahan ini berjalan lancar supaya bisa kita tunjukkan bahwa inilah penanggalan kalender Hijriah, penanggalan Tidore. Saya sebutannya seperti itu. Kalau saya sebut ada Tidore nanti kan ada benturan-benturan. Tapi saya lebih enak menyebutkan kalender Hijriah, penanggalan Tidore. Penanggalan Tidore. Oke, kalender Hijriah, penanggalan Tidore. Gitu ya. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu Bapak-bapak. Sebenarnya kalau harus hitung-hitung akan lama 10 hari begitu. Baik, mungkin yang terakhir bisa memberikan harapannya untuk sahabat budaya dan juga pemirsa RNet. Silakan untuk Pak Arifin Abbas. Terima kasih banyak. Terkait dengan harapan saya khususnya kalender adat Tidore, ini idealnya kita akui bahwa ini merupakan sebuah pengetahuan lokal, sistem penanggalan tradisional yang masih ada hingga sekarang. Dan ini sebenarnya bukan milik Tidore sebenarnya. Sekalian untuk informasi seperti ini bukan milik Tidore sebenarnya. Ini harus saya berani bilang bahwa ini Maluku Kiraha punya. Kenapa saya harus tampilkan dengan adat Tidore? Karena saya tidak berani untuk Maluku Utara nanti orang serang saya. Maka karena di luar dari Tidore mungkin bisa jadi orang tidak lagi menggunakan khususnya Gololi Wagen Khas. Kemungkinan orang tidak menggunakan. Tapi saya lihat di Tidore masih gunakan, maka mau tidak mau saya cantumkan Tidore. Itu poin pertama. Terus kenapa adatnya harus saya masukkan? Karena adat itu bagian dari Gololi Wagen Khas itu bagian dari adat. Jadi saya gunakan, makanya saya gunakan ada kalender adat Tidore. Terus dalam syarat masuk ke AKI waktu itu disuruh berikan nama, maka mau tidak mau kalender di awal launching itu kalender Tidore saja, tidak menggunakan adat. Tapi itu disarankan waktu AKI itu, terus saya mencantumkan adat. Kenapa? Karena di dalamnya ada muatan adat di dalam. Karena di bawah kalender itu ada keterangan Nahas Wangisio, Arwahan Miraj, Arwahan Maludu, makanya saya cantumkan itu. Saya tidak berani untuk bilang Maluku Utara, Maluku Kiraha, karena bisa jadi di luar Tidore tidak menggunakan jadwal ritual yang termuat dalam kalender Malakia itu, seperti itu. Terus saya sangat berharap ke generasi muda, khususnya Maluku Utara sebenarnya Maluku Kiraha sebenarnya. Dan ini adalah milik kita punya. Ini bagian dari warisan Maluku Kiraha punya. Ini kita selama ini kita hanya tahu bahwa ada sionya Cina, ternyata kita punya juga ada. Hanya saja kita tidak pelajari itu. Jadi saya sangat berharap tidak masalah, tidak salah kita pelajari budaya luar, tapi tetap kita harus pertahankan kita punya. Dan saya kembali ke sebuah dola bilolo lisan yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna bilang, ngoniwa sinagiali, nangiwa sefioyali. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan hari ini kapan lagi? Jadi saya sangat berharap pengetahuannya yang hanya saya tidak mampu lagi harus kita kasih tahu ke siapa. Jadi saya meminta berharap besar sekali untuk generasi muda miliki pengetahuannya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Iya, selanjutnya Ibu Ratna Salahuddin silakan. Iya, terkait dengan harapan, ya barangkali saya singkat saja dalam saya masih pada kutipan kita punya leluhur, saya menggunakan bahasa daerah Tidore, ino ngone memoi eli sejaga sepalihara, simo nado dia. Saya mungkin seperti Paris dan karena tekanan emosional. Ya, jadi intinya bahwa mari sama-sama turang menjaga para generasi muda
bahwa ketika kita mau menjaga sebuah kearifan lokal, kita tidak dilihat kuno gitu. Ini adalah penting. Mari sama-sama orang merawat, menjaga orang punya peninggalan leluhur ini, karena menurut saya ini sangat penting sekali. Dan mungkin waktu yang diberikan oleh kami pada hari ini sangat terbatas sekali. Jadi kami dan Pak Ipin membuka ruang untuk ya siapa saja kalau kita mau cerita-cerita tentang pengetahuan ini, rumah kami berdua terbuka untuk siapa saja di Kelurahan Seli, Kota Tidore, Kepulauan. Jadi kalau mau jalan-jalan terus ingin mau tanya-tanya, mau cerita-cerita terkait dengan sebuah kearifan lokal ini, nah pintu kami berdua terbuka untuk siapa saja orang punya generasi Maluku Utara secara umum. Jadi itu hanya harapan saya. Yang penting orang pebarang ini dia jangan hilang saja. Jawa punya ada, ini semua punya ada. Ternyata kita Cina punya juga ada. Ternyata orang Maluku Utara juga punya ada. Jadi harapan saya, mari sama-sama orang menjaga dan melestarikan sebuah kearifan lokal. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Ratna. Selanjutnya Bapak Haji Riz dan Harli. Ya, terima kasih. Kalau saya sama dengan beliau berdua, saya lebih memilih untuk mengembangkan kalender Hijriah penanggalan Tidore ini. Tugas saya hanya ingin menyebar. Saya tidak lagi banyak komentar karena mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dari BPRS Barusan ini bisa membantu harapan-harapan kita semua. Generasi akan datang bisa mengetahui tentang kearifan lokal yang ada di Maluku Utara. Salah satunya selain kalender Tidore, ya juga Kutadino yang saya kenakan hari ini. Jadi saya senang, saya bangga karena punya kita juga ada. Orang di luar sana punya tenun, kita juga punya tenun. Dan tenun ini sudah ratusan tahun itu hilang. Baru diangkat kembali oleh salah satu Ibu Anita Gatmir. Dan saya juga kembali, jadi kayaknya baru Tidore nih yang saya angkat ini. Nanti dikira saya pro Tidore, padahal terada. Karena baru yang saya tahu Tidore punya, penanggalan Tidore, kemudian Putadino. Tapi semuanya itu kembali lagi bahwa hadirnya BPRS Bahari Berkesan di Maluku Utara ini, ya selain menjalankan fungsi bank, kita juga akan mengangkat kearifan lokal yang ada di Maluku Utara. Saya rasa demikian. Terima kasih, dan kami RRI juga punya tugas yang sama Pak, ya, untuk terus mempromosikan dan juga menjaga kelestarian budaya, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu telah bersama dengan kami di RRI Ternate ya. Baik, pemirsa RRI juga sahabat budaya, terima kasih telah bersama dengan kami di program Obrolan Budaya dari RRI Ternate dengan topik kami kalender adat Tidore, kalender Hijriah penanggalan Tidore. Terima kasih telah bersama dengan Sisi dan juga teman-teman di RRI Ternate. Sampai jumpa, sampai torabak budaya lagi, Tabea Subejo. Subejo.